Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pada episode yang lalu kita ceritakan bagaimana ulama itu memandang malam sebagai kesempatan yang luar biasa untuk bermudzakarah. Senantiasa dan seringkali mereka lalui malam dalam keadaan belajar atau mengajar atau bermudzakarah. Salat subuh dengan wudu isya perihal yang sudah biasa bagi mereka, ikhwan. Dan perihal ini mereka lakukan bukan hanya di awal atau di akhir hidup mereka, senantiasa mereka lakukan ini. Dan kita melihat bagaimana sirah al-imam dijuluki dengan imam ahlus sunnah wal jamaah di zaman beliau. Beliau adalah Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, murid daripada Imam Syafi'i. Naam. Karena Imam Ahmad bin Hanbal di akhir hayatnya, beliau sudah tua, sudah sepuh, menjadi rujukan ulama pada zamannya. Namun bila mana beliau mendengar ada seorang ulama yang datang ke negeri beliau, beliau mengambil pena dan mengambil tinta, mengambil kertas juga untuk belajar dari mereka. Dan dikatakan, "Ya Aba Abdillah, anta qad balagta hadzal mablagh wa anta imamul muslimin wa ma'aka al-mahbarah tahmiluha." Faqala ma'al mahbarah ilal magbarah. Perkataan yang ma'ruf dari beliau itu, ikhwan. Wahai imam, engkau sudah tua, engkau sudah menjadi imam, panutan bagi kaum muslimin di zamanmu. Masih juga engkau belajar? Beliau berkata, senantiasa aku membawa tinta ini sampai ke liang lahatku. Wahakadha, ikhwan. Imam Ibn al-Jawzi menceritakan juga, qala Muhammad bin Ismail as-Sa'iq, kuntu fi ihda safarati di Baghdad. Ketika aku di Baghdad, Muhammad bin Ismail as-Sa'iq ini berkata, maka aku melihat Ahmad bin Hanbal wa huwa ya'du, dan beliau berlari, wa na'lahu fi yadihi, sedangkan beliau punya sendal di tangan, jadi sangat tergesa-gesa. Kemudian apa? Kemudian aku berkata kepadanya, ya Aba Abdillah la tastahi, hai ya Ahmad bin Hanbal, apakah engkau tak malu? Sampai kapan engkau berlari ma'aha ulai subyan, bersama anak-anak kecil itu? Ceritanya kemana? Mau mengambil ilmu, mau ngaji sama ulama yang baru datang ke Baghdad itu, ikhwan. Antum bisa bayangkan bagaimana keadaan seorang yang sudah tua, yang menjadi panutan muslimin di zamannya, berlari, sandalnya dibawa di tangannya, membawa kertas, membawa tinta, berlari bersama anak-anak kecil. Mau kemana? Mau menimba ilmu di sana. Sampai kapan engkau begini? Maka beliau berkata, ilal maut. Aku akan begini sampai aku mati. Begitulah Imam Ahmad bin Hanbal, pengarang Musnad, yang kalau cetakan sekarang itu 40 jilid, ikhwan, kitab Al-Musnad itu. Dan bukan cuma itu saja karangan beliau, Fadailus Sahabah dan yang lainnya. Wahakadha rahimahullahu ta'ala. Naam. Pernah dikatakan seorang di depan Imam Ahmad bin Hanbal, kalau seandainya orang sudah menghafal 30.000 hadis itu cukup, maka beliau diam. Kalau begitu 60.000 hadis, beliau cukup, beliau tetap diam. Kalau begitu 100.000 hadis, barulah ditegur oleh Imam Ahmad. Nah, kalau begitu 100.000 hadis baru dia mengetahui sedikit, katanya. Hina idzan ya'rifu syai'an, baru dia bisa tahu sedikit, sekelumit daripada ilmu hadis bila mana dia menghafal. Dalam ibarah mereka kataba. Kalimat kataba artinya menulis, menghafal, mengetahui hadis dengan sanadnya, ikhwan. 100.000. Dan gal Ahmad bin Mani' fa nadharna fa idza Ahmad kataba 300,000. Kemudian aku lihat, tahu-tahunya Imam Ahmad bin Hanbal telah menulis, artinya apa? Menghafal, mengetahui dan meneliti. Berapa? 300.000 hadis. Wahakadha, ikhwan. Dan 300.000 hadis itu bukan dari semua guru-gurunya, dari sebagian gurunya saja. Belum lagi hadis-hadis yang lain daripada guru-guru yang lain. Rahimahullah ta'ala. Hakadha Imam Ahmad bin Hanbal. Naam. Pernah juga Al-Imam Muhammad bin Yahya Az-Zuhali, keasyikan mereka dalam perihal ilmu tidak bisa ditandingkan dengan perihal apapun. Pernah anak beliau melihat, wahai ayah, istirahatlah sebentar. Engkau di siang hari, orang panas-panas, engkau menyalakan lilin untuk engkau menimba ilmu. Wahakadha, cukuplah. Wahakadha, wa dukhanun hadha siraj bin nahar yadurruka, cukup ini membahayakanmu. Maka dia menjawab, ya bunayya taqul li hadha wa ana ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ma'a ashabihi wat tabi'in. Wahai anakku, engkau berkata seperti ini sedangkan aku sedang asyik bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat dan para tabi'in. Kajian ilmu adalah kebersamaan dengan mereka. Wahakadha. Di akhir cerita, Imam Qadhi Iyad dalam Tartib al-Madarik dan juga Al-Ilma' menceritakan seorang ulama, Muhammad bin Ibrahim bin Abdus al-Qayrawani, al-Faqih al-Maliki. Beliau itu 30 tahun salat subuh dengan wudu isya, 15 tahun karena untuk bermurojaah di malam hari
dan 15 tahunnya untuk beribadah di malam hari. Rahimahullah ta'ala wa a'lana barakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.